Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Kamal Abdillah, NPM 18630591. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu algoritma selection sort, yaitu tugas pemrograman berbasis objek. Oke, langsung saja. Analisis efisiensi algoritma. Algoritma yang dapat dikatakan sebagai algoritma yang efisien merupakan algoritma yang dimana pada saat pemrosesan algoritma tersebut tidak memakan banyak waktu dan juga tidak memakan banyak memori dalam pemrosesannya. Seperti yang sudah dijelaskan, efisiensi algoritma umumnya ditinjau dari dua hal, yaitu efisiensi terhadap waktu dan efisiensi terhadap memori. Walaupun algoritma yang memberikan keluaran yang benar atau paling mendekati kenyataan, tetapi jika harus menunggu berjam-jam atau mungkin berhari-hari untuk mendapatkan outputnya, maka algoritma tersebut biasanya tidak akan dipakai. Kebanyakan orang lebih menginginkan algoritma yang memiliki pengeluaran atau hasil outputan yang lebih cepat. Waktu yang diperlukan atau running time oleh sebuah algoritma cenderung tergantung pada jumlah input yang diproses. Apa sih itu selection sort? Selection sort atau juga bisa disebut dengan pengurutan data atau sorting didefinisikan sebagai suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Menurut Microsoft Box Self, definisi algoritma pengurutan adalah algoritma yang meletakkan kumpulan-kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Ada dua macam urutan yang biasa digunakan dalam proses pengurutan, yaitu urut naik ascending, yaitu dari data yang paling kecil ke paling besar. Seperti contohnya saja 1, 2, 3 sampai dengan 9 adalah ascending, nilai paling kecil ke paling besar. Urut naik descending, yaitu dari data yang paling besar sampai dengan yang paling kecil. Seperti contohnya saja dari 9, 8, 7 dan seterusnya sampai dengan 1 itu adalah descending, karena nilai yang paling besar yang paling awal dicari. Kelebihan dan kekurangan selection sort. Kelebihan selection sort, algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan, mempercepat pencarian, mudah menentukan data maksimum atau minimum, mudah menggabungkannya kembali, kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Kekurangan selection sort membutuhkan metode tambahan, sulit untuk digabungkan kembali, perlu dihindari untuk penggunaan data lebih dari 1000 tabel karena akan menyebabkan kompleksitas yang lebih tinggi dan kurang praktis. Cara kerja selection sort. Kita bisa lihat pada bagian gambar di sini. Saya mau jelaskan dulu selection sort itu bekerja dari sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Bekerja dari sebelah kiri ke sebelah kanan. 7 adalah nilai yang paling besar. Ini adalah nilai acaknya. Setelah dilakukan penyertingan, 7 akan mencari ke sebelah kanan, mencari ke nilai yang paling kecil, maka menemukan 1, maka 1 akan berpindah ke depan. Selanjutnya sama seperti yang di atas, 4 akan mencari nilai yang paling kecil dan menemukan 2, 2 akan berpindah ke 4. Setelah menemukan 2, lanjut ke bawah, 5 akan menemukan 4, 4 akan berpindah ke 5, 9 akan menemukan 5, 5 akan berpindah ke 9, 8 akan menemukan 7, 7 akan berpindah ke 8, 9 akan menemukan 8, 8 akan berpindah ke 9, maka ditemukanlah nilai sebagai berikut: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Basic Decoded Selection Sort. Saya memberi judul program selection sort. Deklarasinya saya mempunyai data sebagai integer, i sebagai integer, j sebagai integer, min sebagai integer. Algoritma integer, datanya kita inputkan bilangan yang acak, dan ketika kita mengumpulkan dan kita run, maka akan mengeluarkan data sesudah disorting. Sebelum disorting ini akan menampilkan nilai pada data ini, nilai-nilai acaknya. Setelah disorting akan menampilkan nilai yang telah rapi, lebih dari kecil ke besar, karena saya menggunakan ascending. Implementasi selection sort pada Java. Sama seperti episode tadi, di sini saya menentukan nilai 5, 6, 8, 9, 1, 3, 4, 2. Sebelum disorting akan menampilkan nilai 5, 6, 8, 9, 1, 3, 4, 2. Sesudah disorting, maka akan menampilkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Kenapa tidak ada 7? Karena saya tidak menginput 7 pada bagian integer data ini. Kalian bisa lihat di run ini sebelum proses sorting dan sesudah sorting. Oke, lanjut. Contoh selection sort dalam bentuk animasi. 5, 3, 1, 4, 2. 5 akan mencari 5 akan mencari nilai yang paling kecil dan dia menemukan 1, situ pindah ke
depan, 3 akan menemukan 2, 2 pindah ke depan, 5 akan menemukan 3, 3 pindah ke depan, 4 akan menemukan 5, dan menjadi satu kesatuan. Dan hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Studi kasus selection shot. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti seorang mahasiswa akan menemukan sebuah masalah, misalkan dalam memerlukan nama mahasiswa ataupun yang lainnya, yang membutuhkan waktu yang lama bila dilakukan dengan cara manual. Dalam hal ini, dibutuhkan sebuah analisis algoritma di bidang sorting untuk memudahkan pencarian data dan mengurutkan data. Tujuan dari sorting untuk mempercepat pencarian dan kriteria pengurutan data, baik secara ascending maupun descending. Untuk melakukan sorting, dibutuhkan suatu kunci key yang unik atau tidak sama persis dari suatu data yang lainnya. Kunci key ini akan menjadi acuan untuk pencarian. Maksud kunci key ini yang saya tahu, mungkin kalau misalnya salah, mohon maaf. Mungkin data yang telah inputkan di integer ini, kunci key agar program bisa memprosesnya. Oke, lalu kita akan mencobanya di NetBeans Java. Saya telah menyiapkan codingnya, lalu akan kita jalankan. Kita telah menginputkan bilangan yang acak 5, 6, 8, 9, 3, 4, 2. Lalu kita run, maka akan menampilkan nilai sebelum disorting dan juga sesudah disorting. Disorting nilainya akan menjadi lebih rapi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ini adalah metode ascending. Jika kalian ingin menggantinya ke descending, kalian bisa mengubah coding panah sebelah kanan ini ke sebelah kiri. Nilainya masih sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, maka akan berpindah menjadi 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, karena descending adalah dari paling besar ke paling kecil, sedangkan ascending adalah dari paling kecil ke paling besar. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Jangan lupa bahagia hari ini, stay safe, stay home, and stay in my heart. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.